Sejak kecil, dongeng atau cerita rakyat yang kita dengar pasti memiliki pesan moral. Tapi apakah mengingkari janji di cerita Timun Mas dan Rojonggrang, menipu dan manipulatif seperti cerita si Kancil, merupakan pesan moral yang baik? Nyatanya banyak cerita rakyat yang pernah kita dengar ternyata memiliki ambiguitas moral. Loh, kok bisa? Jadi inilah kompleksitas moral orang zaman dulu yang membuat cerita rakyat menjadi sangat aneh. Dan kali ini gue bahas yang cerita rakyat pada dasarnya ada karena memiliki tujuan untuk memberikan edukasi, deskripsi tentang terhadap suatu hal. Karena pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang pun storytelling adalah cara yang sangat ampuh untuk mengajarkan atau memberikan paham tertentu. Maling kundang bisa ada karena orang-orang zaman itu ingin mengajarkan anak-anak untuk tidak lupa dengan orang tuanya, bahkan sampai durhaka. Sang Kuryang yang ceritanya ada untuk menjelaskan kisah asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, yang membuat semua dongeng dan cerita rakyat tadi jelas selalu memiliki pesannya masing-masing. Masalahnya di era modern ini gak jarang banyak menemukan kejanggalan pada cerita-cerita yang memiliki pesan moral seperti ini. Kita ambil contoh yang paling populer, yaitu cerita rakyat Timun Mas yang berasal dari kisah seorang janda tua bernama Mbok Sirni yang sangat ingin memiliki seorang anak, dan karena keinginan kuat itu ternyata memancing perhatian seorang makhluk mengerikan, yaitu Buto Ijo, si raksasa hijau, yang akhirnya ia menawarkan kepada Mbok Sirni jika ia menanam biji timun ajaib yang diberikan si Buto Ijo, dijanjikan akan lahir seorang anak perempuan cantik. Tapi dengan ganjaran, ketika anak itu sudah berusia 17 tahun, anak itu harus dikembalikan kepada si Buto Ijo untuk dijadikan santapan malam santapannya. Karena keinginan yang kuat dari Mbok Sirni, jelas janda tua itu menerima semua konsekuensinya. Singkat cerita, lahirlah Timun Mas yang akhirnya mewarnai kembali kehidupan Mbok Sirni. Tapi sebelum Timun Mas menginjak 17 tahun, Simbo benar-benar langsung kepikiran dan teringat dengan ganjaran yang harus ia dapat. Karena ini, Mbok Sirni akhirnya meminta bantuan petapa di gunung untuk mencegah Buto Ijo memakan Timun Mas ketika umurnya sudah 17 tahun. Dan ketika waktunya tiba, seperti yang sudah sering kita dengar, pada akhirnya Buto Ijo tewas akibat meleleh di lumpur mendidih yang berasal dari terasi yang dilempar Timun Mas. Yang akhirnya Mbok Sirni dan Timun Mas kembali bersama dan bahagia selamanya. Secara garis besar cerita ini menceritakan bagaimana kita harus cerdas ketika menghadapi masalah, berani menghadapi masalah besar, dan betapa orang tua itu seringkali berkorban untuk anaknya karena kasih sayang. Padahal jika kita lihat di standar moral modern, Mbok Sirni ini jelas adalah tukang ingkar janji. Sejak awal Mbok Sirni lah yang menerima syarat dan ganjaran dari si raksasa Buto Ijo. Tapi di akhir cerita, Mbok Sirni justru mengelak dan tidak ingin menepati syarat dan ganjaran dari Buto Ijo. Ini ibarat ketika ada seseorang yang berhutang dan setuju dengan syarat dan ketentuan si pemberi hutang, tapi langsung bingung dan istilahnya banyak akal ketika hutangnya sudah jatuh tempo. Jelas ini merupakan cerita yang ambigu, yang benar-benar aneh bagi kita yang mengingat cerita ini seharusnya digunakan sebagai media edukasi. Dan nyatanya keambiguan ini berlaku ke banyak dongeng pula. Kancil yang sering di-highlight sebagai orang cerdik, yang nyatanya tukang bohong. Jaka Tarub yang mencuri selendang bidadari agar tidak kembali ke kahyangan. Dan masih banyak ambiguitas moral di cerita-cerita rakyat dan dongeng lagi. Dan semua ini bisa terjadi karena moral yang diajarkan dan dipahami oleh orang zaman dahulu dengan zaman kita di era modern itu jauh berbeda. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan cerita rakyat Indonesia, bahkan yang gue mention di chapter sebelumnya. Tapi kenapa bisa pesan moral dari ceritanya benar-benar ambigu? Ya sesimpel kompas moral yang dianut oleh orang zaman dahulu dengan zaman modern itu sudah berbeda jauh. Pada zaman dahulu, survival itu adalah segalanya.
Orang zaman dahulu menentukan moral mereka berdasarkan insting bertahan hidup ketimbang idealisme mutlak, yang dari sini saja karena memang semuanya tentang survival ethics. Sikap-sikap seperti berbohong, manipulatif, licik, dan mengingkari janji seringkali menjadi sebuah skill yang benar-benar harus dimiliki, yang bertujuan agar kaum-kaum lemah pada masa itu bisa melawan atau mengakal-ngakali orang-orang yang berkuasa. Yang di cerita-cerita tadi biasa digambarkan sebagai seorang raksasa, hewan buas, ataupun bangsawan yang egois. Selain itu pada zaman dahulu jarang sekali orang yang memandang sesuatu dari dua sisi. Karena ketika orang tersebut memang dicap jahat, ya artinya dia mutlak seorang penjahat. Ketika dia durhaka dan melawan orang tua, ya jelas dia mutlak durhaka. Ketika dia adalah seorang raksasa yang mengerikan, ya dia adalah orang jahat. Pada dasarnya cerita rakyat dibuat untuk dua fungsi. Pertama, mitos etiologi, di mana cerita yang ada hanya untuk menjelaskan fenomena alam. Ambil contoh kisah Sangkuriang, yang ceritanya itu hanya ada untuk menjelaskan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Sedari sini, unsur incest yang kita semua tahu freaky banget di ceritanya sebenarnya hanya plot device atau alat pemicu yang menciptakan konflik besar agar bisa menjelaskan kenapa bentuk gunung itu seperti perahu terbalik. Moralitas dikorbankan demi penjelasan geografis yang sangat dramatis. Fungsi kedua adalah memperkuat hukum adat dan tatanan sosial. Di cerita kutukan maling kundang yang menjadi batu yang kita anggap hukuman ekstrim itu adalah cara kuat masyarakat saat itu untuk menanamkan ketakutan terhadap pelanggaran yang paling serius. Ya, durhaka kepada orang tua adalah contoh pelanggaran terhadap tatanan adat. Makanya di cerita rakyat seringkali punishment yang diberikan itu langsung dan fatal. Yang dari itu semua wajar saja jika cerita rakyat atau dongeng yang sering kita dengar memiliki pesan moral yang ambigu ketika kita mendengarnya di zaman sekarang. Karena di zaman ini jelas kita lebih liberal dan terbuka dengan berbagai orang. Orang yang jahat terkadang harus dinilai dulu apakah mereka itu benar-benar jahat atau ada alasan tersendiri. Orang baik pun juga harus terus dinilai apakah mereka memang benar-benar sebaik itu. Yang pada akhirnya ketika sebuah hal itu sudah menjadi ambigu, artinya semua pendapat tentang hal tersebut ya semuanya sah-sah aja. Ketika ada yang bilang cerita Sangkuriang itu tak masuk logika, bahkan terkesan yang buat cerita itu teler, ya itu sah-sah aja. Tapi ketika ada juga yang bilang Sangkuriang itu normal karena merupakan mitos legenda terhadap tentang kisah Gunung Tangkuban Perahu, ya itu nggak apa-apa juga. Ambigu itu sendiri sudah pernah gue jelasin detail di video gue yang ini, bisa cek aja. Jadi cerita rakyat atau dongeng apalagi yang ternyata sangat ambigu. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian suka merasa aneh dengan cerita rakyat atau dongeng yang pernah kita dengar saat masih kecil? Silahkan komen aja. Video ini tidak bermaksud untuk merendahkan budaya manapun, tapi hanya menjadikan cerita rakyat dan dongeng sebagai diskusi tentang kompleksitas moral seorang manusia. Karena memang standar moral akan terus berubah semakin waktu berjalan. Mungkin saja ngomong kasar itu dulu ada hal yang sangat tabu, tapi di masa depan akan menjadi sebuah kata-kata yang normal karena perubahan kompas moral manusia. Ya kita nggak ada yang tahu. Dan terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah terus mensupport channel ini juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.